Kakak Halo Bu Anis. Siska. Hai Kakak Anis. Ada Bu Siti Wah, lagi juga. sibuk nih Kakak Anisnya. Iya. Bu Siska, ini kayaknya perlengkapan untuk Natal deh ya. Iya, ini aku Iya. lagi beres-beres nih Nah, buat jadi Natal Bu nanti. Siska, Coba dicoba. Bu Siti, Tuh. Bu Siska, tahu nggak nih? Ada yang lagi latihan loh buat Natal nanti. Oh ya? Nih, coba Mana ya? lihat nih. Oh ya. Bu Siska, Kakak Anis, emangnya kita mau merayakan Natal? Kan selama ini kita ibadahnya masih online. Bu Siti, kan kita tetap bakal ada acara Natal ya Bu Siska. Iya, tetap ada Oh. kalau acara Natal. Oh ya? Emang tanggal berapa Natalnya? Nah, nanti itu Natalnya dibagi jadi dua. Ada yang balita batita sama ada yang kelas kecil dan kelas besar. Untuk yang balita batita nanti ada di tanggal 20 Desember jam setengah 11 via YouTube channel GKI Cimahi. Oh, terus itu untuk balita batita. Bu Siska, kalau kelas kecil sama kelas besar ada juga? Oh, pasti ada juga. Kelas besar, kelas kecil, tanggal 20 Desember juga. Live via Zoom dan YouTube channel GKI Cimahi jam 4 sore. Oh gitu. Jadi kita masih bisa merayakan Natal meskipun saat pandemi ini ya. Iya, Bu. Iya, tapi sebetulnya saya sedih loh. Kenapa Bu Siska sedih? Soalnya kita nggak bisa kumpul di gereja, nyanyi bareng-bareng, lihat yang tamborin, yang drama, itu kan nggak bisa. Oh iya ya. Bu Siska, Bu Siti, tenang aja. Untuk Natal kali ini pasti ada yang spesial. Yang namanya Natal pasti ada yang istimewa. Jadi ditunggu aja nanti. Oh iya. Ternyata kita harus tetap sukacita ya. Kita bisa merayakan Natal meskipun di rumah ya Kakak Anis, Bu Siska ya. Karena Tuhan Yesus lahir di hati kita, ya kan? Ah iya, betul ya Bu ya. Benar banget, Bu. Yuk kita nyanyi suasana Natal, Jingle Bell ya. Ah iya. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ditunggu tanggal 20 Desember. Anak-anak terkasih, kita memasuki Minggu Advent ketiga. Lihat, penyalaan lilin Advent semakin bertambah. Hal ini mengingatkan kita betapa pentingnya dalam menjalani hidup untuk terus semakin bertambah dalam pengharapan dan dengan penuh sukacita menantikan Yesus Kristus, Sang Penebus. Pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini mengungkap sukacita yang besar atas berkat Tuhan yang diterima oleh Yakub. Terangnya cahaya lilin yang bertambah ini kiranya semakin menerangi hati dan hidup kita dan membawa sukacita yang besar di dalamnya. Dan terang itu juga yang akan mengikatkan kita sebagai suatu persekutuan anak-anak terang yang disimbolkan dengan rangkaian lingkaran Advent ini. Utuh, tanpa terputus, dijalin dan diikatkan di dalam belas kasih Kristus. Ayo anak-anak, dengan sepenuh hati kita terus membawa cahaya lilin pengharapan dan dengan bersukacita di dalam masa penantian Yesus Kristus, Sang Penebus. Selamat memasuki dan menjalani Minggu Advent ketiga dengan penuh sukacita, karena cinta kasih Kristus yang rela datang ke dunia menjadi manusia demi keselamatan dunia.
Halo, selamat hari Minggu. Selamat pagi buat mama papa semua dan buat anak-anak semua. Hari ini ketemu lagi sama Bu Christine. Kita akan mulai ibadah kita. Meskipun masih di rumah, tapi kita mau tetap bersukacita. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Selamat pagi Tuhan. Yuk, kita mulai. Anak-anak boleh berdiri semuanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Nah, anak-anak, siapa di sini yang sangat cinta sama Tuhan Yesus? Mungkin juga sangat cinta sama Tuhan Yesus. Nah, kita kalau Tuhan Yesus sayang sama kita, kita sangat senang ya. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Anak-anak lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa dulu ya. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Meski kami masih di rumah Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan, kami mau Tuhan selalu setia untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita mau nyanyi yang tadi ya. Kita mau bersukacita. Kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya. Anak-anak semua pasti bisa kan Happy Ya Ya Ya. Boleh berdiri, boleh pakai gerakan ya. Yuk kita mulai Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, anak-anak hebat. Anak-anak tahu nggak ini bulan apa? Bulan Desember ya. Nah, biasanya kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus dengan menyanyikan satu lagu ya. Kita mau nyanyi Selamat Datang. Anak-anak nyanyi tepuk tangan semua ya di rumah. Mama papa tolong dibantu ya anak-anaknya ya. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tadanya. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku. Jauh dari surga tinggi kunjungan. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada tadanya. Salam. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyi satu lagu, yaitu kita mau nyanyi lagu Aku Mau Mendengar. Anak-anak, siapkan
tangannya nanti untuk siap-siap mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan Kakak Natasha. Yuk kita nyanyi dulu ya. Aku mau mendengarkan. Boleh dengan sikap doa ya. Aku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Sekali lagi ya anak-anak, sikap doa. Aku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan. Aku siap mendengarkan. Silahkan Kakak Natasha. Hai, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Nah, anak-anak, kita nih tiba waktunya kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Siapa yang kira di sana tuh yang kira-kira senang dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya nih kayaknya pasti senang ya kalau dengerin firman Tuhan. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita juga tetap mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Kalau berdoa bagaimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang begitu besar buat kami sampai detik ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin kami. Kiranya Tuhan yang memberkati juga Kakak Natasha yang akan membawakan cerita hari ini. Dan biarlah kami bisa duduk diam dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, judul cerita firman Tuhan kita hari ini adalah Tuhan memberkati. Diambil dari mana ya ayat Alkitabnya? Diambil dari Kejadian 27 ayat 1-40. Nah, jadi ini ceritanya tentang yang minggu kemarin pasti masih inget ya. Firman Tuhannya tentang Esau dan Yakub ya, yang ibu Ribkanya mengandung terus melahirkan Esau dan Yakub. Nah, sekarang ini ceritanya tentang Bapak Ishak yang mau memberkati Esau sebagai anak sulungnya. Tapi ada masalah nih. Masalahnya apa ya? Jadi waktu itu Bapak Ishak udah sangat amat tua. Ya, penglihatannya juga, matanya juga jadi gak kelihatan kalau itu gak jelas ngelihatnya. Jadi agak samar-samar gitu kalau ngelihat orang. Nah, pada waktu itu sebelum Bapak Ishak mau memberkati Esau, Bapak Ishak minta nih untuk dibuatkan makanan kesukaannya. Nah, Esau waktu itu, Esau yang badannya besar, terus tangannya, pokoknya seluruh badannya tuh banyak bulunya gitu ya. Pokoknya bayangin seorang pemburu gitu yang setiap hari mungkin kerjaannya di ladang, mungkin memburu binatang. Itu minta untuk dibuatin makanan kesukaannya Bapak Ishak. Bapak Ishak bilang, Esau bikinin aku makanan kesukaan aku dong, katanya gitu. Nah, tapi pas Bapak Ishak lagi ngobrol sama Esau, tiba-tiba denger, Ibu Ribka dengar, wah ini suamiku mau memberkati Esau. Nah, di sini Ibu Ribka pengen kalau yang
diberkati itu Yakub, bukan Esau. Lah, jadi Ibu Ribka berencana untuk nyuruh Yakub yang jadi Esau. Biar Yakub diberkati menggantikan Esau. Karena apa? Karena Yakub itu adalah anak kesayangan dari Ibu Ribka. Ya. Nah, jadi setelah mendengar percakapan Bapak Ishak sama Esau, Ibu Ribka manggil Yakub, "Yakub sini. Ibu mau ngomong sama kamu. Jadi nanti ayah kamu akan memberkati kakakmu Esau. Nah, ibu ingin kamu yang diberkati, bukan kakakmu Esau," kata Ibu Ribka begitu. Wah, pasti Yakub merasa, gimana nih, bingung kan, masa saya menggantikan kakak gitu. Tapi ibunya bilang, udah gak apa-apa, Yakub nanti didandanin atau mungkin pakein bajunya Esau, yang mungkin kan Esau kan badannya besar, terus tangannya juga berbulu ya. Nanti pokoknya dipakein baju jubahnya Esau, nanti juga dipakein bulu domba biar mirip seperti Esau. Lalu akhirnya Yakubnya nurut sama apa yang dibilang sama Ibu Ribka. Akhirnya Ibu Ribka bikinin makanan kesukaannya Bapak Ishak, dan Ibu Ribka menyuruh Yakub untuk memberikannya kepada Bapak Ishak. Terus Yakub datanglah itu ke Bapak Ishak. Bapak Ishak kan tadi kakak bilang udah penglihatannya udah gak jelas ya. Dan melihat mungkin samar-samar, oh ini Esau nih kayaknya ya. Tapi kok agak aneh gitu. Nah, tapi dari jubah, mungkin dari baunya, terciumnya seperti Esau. Akhirnya Bapak Ishak yang tadinya ragu-ragu, jadi mikir, oh ya mungkin ini anakku Esau. Akhirnya Bapak Ishak memberkati Yakub yang menyamar jadi Esau itu. Memberkatinya apa sih kira-kira? Kakak bacain ya. Di sini ada di Kejadian 27 ayat 28 sampai 29. Nah, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia." Itu yang Bapak Ishak ucapkan sama Yakub. Nah, setelah itu Yakub setelah diberkati nih, yang tadinya nyamar kan jadi Esau, setelah diberkati sama Bapak Ishak. Nah, terus Yakub nih buru-buru keluar karena takut ketahuan sama Esau. Nah, setelah keluar Yakubnya udah diberkati sama Bapak Ishak, akhirnya Esau datang gak lamanya Esaunya datang. Esaunya datang membawa makanan kesukaannya Bapak Ishak. Setelah datang masuk, terus Bapak Ishaknya nerima makanannya, terus Esaunya bilang, "Ayo Pak, berkati aku," katanya gitu kan. Tapi bapaknya udah bilang, "Tadi aku sudah memberkati kamu." Esaunya bingung ya. Aku kan baru datang. Aku kan baru membawakan makanan ini. Tadi tapi aku udah memberkati kamu, kata Bapak Ishak. Akhirnya Esaunya marah. Esaunya kecewa. Dan memaksa, "Ayo Bapak berkati aku. Aku belum mendapatkan berkat itu." Tapi Ishak tetap bilang itu udah diberikan gitu. Nah, sampai akhirnya Esaunya marah dan memaksa sama Bapak Ishak. Nah, dari cerita ini kita mau belajar. Ada dua hal nih yang kita mau pelajari. Yang pertama, kita harus percaya sama setiap berkat Tuhan. Apapun itu berkatnya, kita harus percaya kalau Tuhan akan selalu memberikan berkatnya sama kita yang terbaik menurutnya. Dan yang kedua,
kita harus selalu taat. Gak boleh berbohong ya, kayak tadi Yakub, kita gak boleh itu berbohong, bahkan membohongi papanya sendiri ya. Nah itu gak boleh. Dan nah karena ini nih udah dua hal nih yang kita pelajari. Tadi apa? Pertama, kita harus percaya sama setiap berkat Tuhan ya, yang Tuhan kasih sama kita tuh pasti yang terbaik. Yang kedua, kita harus taat, gak boleh berbohong ya. Dan kakak mau kasih tahu nih, minggu ini adalah minggu Advent ketiga yang temanya adalah sukacita. Dari cerita ini apa ya yang mau disangkut pautinnya? Jadi kita harus tetap bersukacita apapun itu yang berkat yang dikasih sama Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara yang terbaik untuk kita di waktunya Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita asal kita taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekian ya cerita hari ini. Sebelum kita menutup dalam doa, kita mau tahu dulu nih ayat hafalan kita apa ya hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Apa ya bunyinya ya? Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, sekarang kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kita lipat lagi tangannya, kita tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, dari cerita hari ini kami mau belajar taat. Kami juga gak mau berbohong, dan kami juga mau tetap bersuka cita atas setiap berkat yang Tuhan berikan sama kami. Tuhan ajar kami untuk bisa menaati setiap perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita belajar kalau kita diberkati, kita sangat bersuka cita ya. Kita mau nyanyi satu lagu adalah sukacita. Yang bisa nyanyi yang keras, yang gak bisa kita belajar ya sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Yuk, kita sekali lagi ya belajar. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, anak-anak hebat. Sekarang waktunya kita akan persembahan. Sebelumnya kita akan nyanyi dulu Aku Diberkati. Oh iya anak-anak, persembahan boleh dikumpulkan dulu ya. Nanti ketika sudah beribadah ke sekolah minggu lagi, boleh dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu. Kita mau nyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati
berkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, anak-anak, sesudah doa persembahan, berarti ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih Engkau telah memimpin dari awal sampai akhirnya. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Engkau saja yang sertai dan pimpin setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai